Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Laras Azahra. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Jadi, teman-teman santai aja ya. Seperti yang sebelumnya diketahui ya, bahwa sekarang ini akan dilakukan penyuluhan. Penyuluhannya yaitu tentang gizi remaja. Tapi sebelum masuk ke pematerian, boleh nih teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Kan sebelumnya saya sudah perkenalan sekarang dari teman-teman. Karena mungkin teman-teman lainnya belum saling mengetahui satu sama lain. Dimulai dari Teh Rofa. Dipersilahkan. Sebutin nama, asal, sama kesibukan saat ini. Oke. Makasih kepada Laras. Halo semuanya, kenalin nama aku Rofa. Siapa tadi? Aku asalnya dari Purwakarta, Jawa Barat. Kesibukan aku masih kuliah. Oh, kuliah semester berapa, Teh? Semester berapa ya? 3. Selanjutnya, Teh Anissa. Iya, Teh. Ya. Boleh memperkenalkan diri. Ya, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa. Asal saya dari Belitung dan kesibukan saat ini sekolah. Jauh ya dari Belitung. Berarti kalau misalkan dari Belitung, panggilnya apa nih? Kak atau ini atau apa? Apa ini? Kakak. Iya. Sekolahnya di mana? Di Belitung juga. Teman. Ya, di Belitung. Terima kasih Kak Anissa. Sekarang Sama-sama Kak Lara. Sekarang Syahfil Ramdhani. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, saya Syahfil Ramdhani, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Udah itu aja sih. Asal dari? Asal Sukabumi kebetulan. Oke, berarti tetanggaan ya? Iya, Sama-sama tetanggaan banget. Sukabumi dan sama-sama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Makasih, Syahfil. Terus selanjutnya Puput. Bisa memperkenalkan diri? Oke, halo teman-teman. Hai. Nama saya Puput, asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sekarang lagi kuliah di Institut Pesantren Sunan Derajat. Jadi stay-nya di pondok. Gitu. Di mana tuh Institut Sunan Derajat itu? Di Lamongan, Jawa Timur juga. Oh. Kalau boleh tahu jurusan apa, Kak? Jurusannya ambil di bahasa Arab, PBA. Subhanallah. Gitu. Oke. Berarti panggilnya Mbak Puput ya?
Terus selanjutnya Teh Nilna Faizia. Apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nila Faizia. Saya asal Karawang. Kesibukannya apa nih sekarang? Kuliah Mau kuliah. Kayak jurusan apa, Kak? ilmu Al-Quran dan tafsir. Subhanallah. Selanjutnya, Kang Ali Al-Farabi. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Asgar Ali Al-Farabi. Saya biasa dipanggil Al, jadi teman-teman semua bisa panggil saya Al aja. Saya asalnya dari Bekasi, Cikarang tepatnya ya. Sekarang cuma lagi di Bandung. Kegiatan sehari-hari masih kuliah online sih. Statusnya ya masih mahasiswa. Di Bandungnya di mana kalau boleh tahu? Di Bandungnya di Cibiru. Cibiru. Kuliah di UIN juga. Iya bener. Oke. Terus selanjutnya Siti Saarah. Apakah bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oh, boleh. Kalau ada kendala ya nggak apa-apa. Di room chat aja. Oke, terima kasih kepada semua yang telah memperkenalkan dirinya. Jadi, seperti yang telah disebutin sebelumnya, penyuluhan kali itu bakalan menyampaikan tentang gizi remaja. Namun sebelumnya, saya di sini bukan untuk mengajarkan atau ya semacam itulah. Karena kita di sini sharing aja karena saya juga masih belajar. Dapat dipahami? Oke, kita mulai aja ya. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat.
Jadi pembahasan kali ini itu tentang remaja dan gizi seimbang. Apakah ada yang tahu apa itu gizi seimbang? Empat sehat lima sempurna. Gizi seimbang kan? 4 sehat 5 sempurna. Yang lainnya? Apa ada yang tahu? Yang barusan tentang 4 sehat 5 sempurna sekarang itu udah nggak dipakai lagi. Sekarang dipakainya tumpeng gizi seimbang. Apa itu tumpeng gizi seimbang? Nanti kita bahas bareng. Nah, gizi seimbang. Gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 ialah pola konsumsi zat gizi yang terkandung dalam makanan sesuai dengan kebutuhan individu dalam memperhatikan prinsip gizi seimbang. Nah, apakah remaja membutuhkan gizi yang seimbang? Jawabannya iya, karena masa remaja membutuhkan gizi yang seimbang untuk mengoptimalkan tubuh kembang sekaligus menunjang pematangan seksual dan mengalami periode percepatan pertumbuhan optimal yang membutuhkan asupan gizi yang optimal. Gizi seimbang juga penting untuk mencegah penyakit degeneratif atau penurunan kondisi kesehatan akibat perubahan sel-sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ secara menyeluruh seperti diabetes, jantung, ginjal, kanker, osteoporosis, dan juga penyakit kronis lainnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang atau TGS merupakan adaptasi piramida gizi seimbang standar WHO. TGS terdiri dari 4 prinsip meliputi konsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan serta memantau berat badan dalam batas normal. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan ya. Jadi tumpeng gizi itu ada 5 tahapan. Yang paling bawah itu hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Yang kedua ialah karbohidrat seperti jagung, kentang, roti, nasi, lalu buah-buahan dan sayuran, lalu susu, air, dan yang lainnya. Dan yang paling atas ialah garam, gula, dan minyak. Nah, jadi TGS ini yang tadi gambarnya itu berisi gambaran sederhana pola gizi seimbang yang tak hanya terpaku dengan perilaku, namun didukung dengan faktor lain seperti perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik sehari-hari, serta memantau berat badan. Pola makan yang dianjurkan TGS digambarkan sesuai kelompok jenis makanan dan porsi atau ukuran makan dan minum yang tersusun dari 5 tingkat. Semakin ke atas, semakin kecil menunjukkan porsi makanan lebih sedikit. Nah, apa sih yang dimaksud makanan beragam? Beragam di sini berarti setiap satu porsi makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang selanjutnya ialah pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan oleh seorang remaja diantaranya ialah yang pertama, mengkonsumsi makanan sesuai pedoman tumpeng gizi seimbang. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan bilas pada air mengalir sebelum dan setelah makan. Perhatikan kebersihan tempat pengolahan makanan dan minuman.
Yang keempat, makan di tempat bersih dan pastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar sudah matang. Yang kelima, selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan, lalu olahraga secara teratur, menggunakan jamban dan air bersih, tidak merokok, membiasakan buang sampah pada tempatnya, dan memberantas jentik nyamuk. Oke, kita lanjut ke kandungan gizi. Kita sebagai remaja perlu memperhatikan kandungan gizi makanan kemasan agar kita tetap dapat mengkonsumsinya sesuai kebutuhan gizi harian kita. Kan biasanya di kemasan-kemasan ada informasi gizi, nilai gizi seperti yang ada pada gambar. Ini contohnya. Bisa dilihat di yang nomor 1 itu jumlah sajian per kemasan. Apa sih jumlah sajian per kemasan itu? Jadi jumlah sajian per kemasan ini ialah jumlah porsi atau takaran saji produk yang dihasilkan dalam satu kemasan. Contoh pada informasi ini ada jumlah saji per kemasannya ada 2. Artinya total kalori yang ada itu dikali 2. Misalkan satu kepingnya itu 85 gram. Berarti dalam satu kemasan itu ada 85 kali 2. Yaitu 170 gram. Nah, informasi yang kedua yaitu kalori total per sajian. Kalori total menggambarkan jumlah energi per satu porsi produk. Kalau dalam contoh ini, karena satu kemasan terdiri dari 2 porsi, saat produk dikonsumsi semuanya, maka kalori totalnya dapat dikalikan 2 porsi. Selain itu, yang dimaksud dengan kalori dari lemak dari contoh di atas ialah 160 kalori dari total 440 energi. 160 energi dari lemak, sisanya yaitu karbohidrat dan protein. Di yang ketiga ini ialah angka kecukupan gizi, yaitu menggambarkan informasi jumlah dan jenis zat gizi yang terpenuhi saat mengkonsumsi produk terhadap kebutuhan sehari-hari. Misalkan karbohidrat, di situ ada 19%. Itu artinya bahwa dengan mengkonsumsi ini kita udah makan 19% dari kebutuhan sehari-hari kita. 19% ini kalau misalkan dari informasi yang disediakan itu ada di yang ke-6 di catatan kaki, yaitu persen AKG berdasarkan pada diet 2000 kalori. Terus yang keempat yaitu kandungan gizi yang harus dibatasi. Pada poin ini, pada kandungan lemak, baik yang jenuh atau kolesterol, dan natrium harusnya dibatasi. Natrium pada makanan kemasan selain untuk meningkatkan cita rasa, juga berfungsi sebagai pengawet makanan. Sehingga jauh lebih baik jika kita mengkonsumsi makanan bukan kemasan. Kandungan nutrisi yang harus dipenuhi. Agar mendapat manfaat dari tubuh, sudah seharusnya kita memastikan makanan yang kita konsumsi mengandung vitamin dan mineral esensial bagi tubuh. Kita harus pilih dengan bijak makanan
kemasan dengan vitamin dan mineral dengan persentase yang tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan kita. Dan yang terakhir ada catatan kaki. Poin ini menginformasikan kecukupan asupan gizi berdasarkan standar yang menjadi acuan. Nah, yang selanjutnya yaitu pola hidup aktif dan olahraga. Juga kita harus pantau berat badan kita. Untuk pola hidup aktif dan olahraga, setidaknya dalam sehari kita menghabiskan 60 menit untuk berolahraga. Dan untuk pemantauan berat badan dapat dilihat dari indeks massa tubuh, yaitu dengan menghitung massa tubuh kita dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Jika hasilnya kurang dari 18,5, itu berarti indeks massa tubuhnya ialah 18,5, ialah di bawah normal. Sedangkan 18,5 sampai 24,9 itu normal. 25 sampai 29,9 itu di atas normal, dan lebih dari 30 itu sudah dikatakan obesitas. Pemantauan berat badan juga bisa dilihat dari lingkar lengan atas atau lila. Biasanya ini digunakan untuk perempuan. Standar lila perempuan ialah lebih dari 23,5 cm yang diukur dengan menghitung lingkar tengah lengan. Lila yang kurang dari normal berisiko mengalami komplikasi saat kehamilan karena memiliki cadangan lemak baik yang rendah dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan gizi pada remaja. Yang pertama itu kebiasaan tidak sarapan. Mungkin dari teman-teman ada yang biasa tidak sarapan pagi. Jadi, kebiasaan tidak sarapan ini merupakan suatu hal yang buruk karena sarapan merupakan poin paling penting dalam pemenuhan gizi remaja. Karena melewatkan sarapan dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, sehingga akan merasakan gejala hipoglikemi seperti menurunnya suhu tubuh, pusing, lemas, dan menurunnya konsentrasi. Permasalahan gizi remaja yang kedua yaitu anemia. Anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Zat besi yang terkandung dalam makanan berfungsi untuk memproduksi hemoglobin atau sel darah merah serta membentuk mioglobin dalam jaringan otot. Yang ketiga ialah kebiasaan minum alkohol. Saya yakin teman-teman bukan salah satunya, tapi beberapa remaja sering menjadikan alkohol sebagai solusi dalam masa pencarian diri untuk mengekspresikan perasaan mereka. Agama pun mengharamkan alkohol untuk dikonsumsi karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang negatif. Permasalahan gizi remaja yang terakhir ialah anoreksia nervosa, bulimia, binge eating, dan obesitas.
Keempat itu merupakan kelainan pola makan. Yang pertama yaitu tentang anoreksia nervosa, yaitu sebuah gangguan makan akibat ketakutan berlebih terhadap penambahan berat badan. Biasanya berkaitan dengan kondisi psikis remaja yang sedang mencari jati diri dan menjadikan public figure sebagai role model. Yang kedua, bulimia. Kondisi ini hampir sama seperti anoreksia, yaitu kondisi takut terhadap penambahan berat badan dengan cara yang lebih ekstrim karena orang dalam gangguan ini membutuhkan kembali yang telah dikonsumsinya, atau bahkan bisa juga berupa olahraga berlebih. Yang ketiga yaitu binge eating. Ini merupakan kebalikan dari kedua kelainan di atas. Binge eating merupakan gangguan psikis yang menyebabkan seseorang mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir ialah obesitas atau kegemukan, yaitu kondisi yang diakibatkan oleh penumpukan lemak tubuh yang berlebihan karena konsumsi makanan dan camilan tinggi kalori, tinggi lemak, namun rendah zat gizi mikro dan serat dalam porsi berlebih. Sekian, apa ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Oh, hai, ada yang baru masuk nih. Hai Teh Diana. Yang lainnya udah perkenalan. Silakan kalau mau memperkenalkan diri. Nama, asal, sama kesibukan. Sebelumnya. Suaranya kedengeran nggak? Iya, kedengaran kok. Assalamualaikum, perkenalkan akan Teteh, nama saya Diana. Asalnya dari Bandung, Kabupaten Bandung. Sekarang sibukannya kuliah. Kuliah di mana Teh kalau boleh tahu? Di UIN Teh, Jurusan? UIN Bandung. Dari jurusan Pendidikan Kimia. Oh, pendidikan. Terima kasih Teh Diana. Oke, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai yang sebelumnya? Kita ngobrol santai aja ya. Dan yang disampaikan juga udah selesai sih. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari yang dipaparkan tadi apa aja? Atau bisa menyimpulkan? Oke, karena udah semakin sore juga ya. Langsung kesimpulan aja. Orang remaja harus memperhatikan gizi
makanan atau apapun yang dikonsumsinya. Lalu selain yang dikonsumsi juga seorang remaja harus memperhatikan pola hidup sehat dan pola hidup bersih, serta rajin-rajinlah berolahraga. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang, olahraga, hidup bersih dan sehat itu memiliki banyak manfaat yang tidak bisa disebutkan satu persatu gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya.